Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini gua kedatangan servisan handphone lagi. Kasusnya itu tidak bisa dicas. Nggak ada tegangan sama sekali ya. Ampere itu nggak naik sama sekali. Jadi ini adalah Xiaomi Redmi S2 ya. Kasusnya itu nggak bisa dicas. Step by step pergantian konektor cas terlebih dahulu. Lalu kita lanjut ke jalur ataupun yang paling akhir yaitu IC cas. Biasanya seperti itu untuk proses menangani handphone yang nggak bisa dicas. Tapi di sini gua bakalan lihat dulu dan gua bakalan lihat dulu untuk konektor casnya apakah konektor casnya terdapat kotor ataupun apapun atau korosi atau ada hal lain yang mengakibatkan harus melakukan pergantian konektor cas. Jadi kita harus lihat dulu sebelum kita mengecek jalurnya terlebih dahulu. Nah, untuk di Xiaomi itu seperti biasa jadi hanya kita membongkar bagian paling bawah aja dan kita copot ya untuk soket ataupun fleksibel dari baterainya. Itu di bagian bawah itu ada soket fingerprint, ada soket touchscreen dan ada soket fleksibel ke mesin bagian atas. Di sini kita bakalan mencoba ya untuk melakukan pergantian konektor karena dirasa konektornya ini sudah cukup tidak bagus. Sudah nggak bagus ya, jadi kita bakalan langsung aja eksekusi pergantian konektor karena kotor banget konektornya dan sudah penuh karat banget. Jadi kita bakal langsung aja eksekusi pada bagian konektor casnya. Nah, teman-teman juga perlu memperhatikan ya untuk di bagian mix itu nggak boleh kena panas, nggak boleh kena plug. Apabila mikrofon itu terkena plug ataupun terkena panas, panasnya blower ataupun solder, dia itu bakalan cepat rusak untuk mikrofon yang tanam ya. Jadi untuk HP sekarang itu kan mikrofonnya itu semuanya yang tanam. Nah, jadi di sini kita bakal lakukan jadi step by step untuk melakukan pergantian konektor itu cukup mudah sekali ya teman-teman. Jadi kita memerlukan solder dan plug terlebih dahulu. Nah, jadi solder dan plug di sini cairkan seperti ini. Kita nggak lanjut dengan menggunakan blower terlebih dahulu, tapi kita tambahkan dulu di kakinya dengan timah yang baru. Nah, kenapa kita tambahkan timah yang baru? Karena untuk timah yang lama itu biasanya timahnya itu ada yang keras. Jadi kalau kita blower sepanas apapun dia itu susah untuk diangkatnya, bisa berakibat ke terlalu panasnya jadi mikrofonnya itu cepat rusak karena mikrofonnya itu ada bagian paling bawah. Nah, untuk mencopot gua itu beda dari yang lain ya, gua menggunakan blower Quiz 858D yang digital yang terbaru ya, yang bagus ya, lumayan lah ini. Dan untuk setelan tegangan dari blowernya itu heaternya 3,5 atau panasnya, dan untuk airnya ataupun anginnya itu 3,5 juga. Jadi sama rata, sama-sama balance, panasnya 3,5 350 dan anginnya juga 350. Jadi kalau kita melakukan pencopotan dengan menggunakan solder itu mempercepat ya, karena terbantu untuk pemanasannya terbantu dengan solder dan juga blower ya. Nah, untuk proses pemasangan juga di sini kita nggak usah menggunakan blower karena kalau kita menggunakan blower itu biasanya komponen yang ada pada konektor yang baru itu cepat melaleh pada bagian dalam ya. Bagian dalam kan ada yang hitam-hitamnya. Nah, jadi di sini kita tambahkan plug lagi ya di sini supaya mempermudah untuk prosesnya. Jadi kita tambahkan juga untuk timah yang baru supaya nanti untuk penyolderan si kaki-kakinya itu mudah dilakukan karena sudah ditambah dengan timah yang baru dan enggak lengket juga. Nah, di sini kita langsung aja masukkan, nggak usah kita lubangin untuk lubang yang seharusnya berlubang itu lubang konektor. Kita tahan aja dengan menggunakan baut seperti ini, tahan, pastikan juga semuanya itu sudah presis dan benar. Jadi kita solder-solder aja dan tekan ke bawah hingga si kaki dari konektornya itu pun juga menekan ke bawah. Nah, dengan cara ini pun juga kita itu menghemat timah kita ya, karena kita itu nggak usah menambahkan timah lagi pada si kaki dari konektornya tersebut. Karena kalau biasanya kan teknisi itu selalu menggunakan penyedot timah ya untuk melubangi konektor biar mudah memasukkan konektornya. Tapi dengan cara ini itu lebih memudahkan juga dan prosesnya juga sangat cepat sekali dan juga memperirit timah ya seperti itu. Jadi kita tambahkan plug lagi di sini ya agar si kaki-kakinya itu dapat mudah menempel dengan timah yang baru yang sudah kita tambahkan tadi ya. Jadi seperti ini. Dan jika sudah di sini teman-teman perlu menambahkan timah lagi ya ataupun juga plug karena di sini biar langsung aja gitu, nggak bulak-balik. Karena kalau kita pasang
si kabel data ya, itu biasanya suka digoyang-goyang seperti itu dan mudah copot juga ke timahnya apabila timahnya itu sedikit. Nah, kegunaan plug itu sendiri ya untuk mencairkan dan untuk mencairkan si timah. Jadi si timahnya itu nggak mudah menempel satu sama lain. Jadi hanya ke posisi yang kita tetapkan saja seperti itu. Nah, jadi di sini kita bersihkan ya dengan menggunakan thinner. Thinner yang gua gunakan adalah thinner Impala ataupun Ampla. Harganya itu 50 ribuan. Nah, di sini teman-teman sudah bisa lihat ya untuk proses pergantian konektor untuk kaki-kakinya sudah oke juga dan ini juga sangatlah rapi sekali. Ini konektor bukan konektor Orion dari Xiaomi ya. Gua menggunakan konektor yang universal. Nah, di bagian bawah sini juga banyak kotorannya, kotoran bekas-bekas plug. Jadi kita itu langsung aja keringkan dengan menggunakan tisu ataupun kain lap ya, karena kalau kita lap dengan menggunakan thinner ataupun sikat gigi itu bakal berpengaruh ke si mikrofonnya, jadi mikrofonnya itu cepat rusak. Nah, di sini kita tinggal pasang aja semua untuk fleksibel touchscreen dan juga fleksibel konektor yang menuju ke luar mesin juga kita pasangkan. Nah, di sini kita tinggal coba aja untuk melakukan pengecasan. Yes, alhamdulillah ya. Jadi di sini untuk pengecasan semuanya normal dan sudah muncul logo Redmi juga. Jadi kita tinggal rapikan aja semuanya. Jangan lupa juga untuk memasang switch antena signal. Dan kita bisa rapikan lagi ya. Kita bisa cabut karena untuk tegangan semuanya itu sudah normal ya. Kita coba cas lagi dan kita coba lihat lagi apakah masuk atau tidak dan sudah muncul logo Redmi juga. Itu artinya pengecasan juga sudah normal. Jika teman-teman menggunakan kabel data yang terkonek dengan power supply itu biasanya ada tegangan yang 5 volt ataupun maksimalnya itu 2 ampere, itu bakal melihat 0, berapa ampere ataupun berapa ampere yang didapatkan. Jika di atas 0,60 ampere itu sudah dipastikan HP ini melakukan pengisian dengan normal. Atau jika HP ini di atas 1 ampere itu dipastikan lebih normal lagi karena kabel data yang digunakan juga original dan support juga dengan handphone ini. Apabila mendapatkan 0,20 ke bawah itu sudah dipastikan HP ini tidak normal, berarti ada area ataupun jalur yang putus, bukan dari konektornya lagi. Nah, jadi seperti itu untuk proses pergantian konektor, cukup mudah dan cukup simpel sekali. Hal yang kita butuhkan adalah blower apapun, mau QX 850 yang analog ataupun yang digital, dan juga solder, plug, juga timah. Dan seperti itu sudah selesai. Oke.